Oke, karena waktu kita semakin sempit, saya akan berikan kesempatan closing statement bagi para narasumber. Saya akan ke Bang Ferry terlebih dahulu. Kasus ini komentar Anda seperti apa? Komentar saya singkat ya. Tadi Bang Andreas mengatakan ini politik bukan matematis. Tapi saya kasih matematika politiknya. 2 tambah 2, 4. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat, Pak Jokowi harus dibalas. Gitu. Oke, baik. Biarkan Bang Andreas yang membalas Anda. Baik. Saya ke Mas Arya terlebih dahulu. Closing statement Anda, Mas Arya. Menurut saya, politik itu memang dinamis ya. Tapi dia juga rawan konflik. Oke. Dan sejauh mana presiden itu bisa memaintain konflik itu. Saya konflik misalnya, siapa yang bisa bayangkan PDIP bisa berseberangan dengan Pak Jokowi. Oke. Dulu di masa Pak SBY periode pertama, siapa yang bisa bayangkan partai-partai pendukung lah yang mendorong hak angket Bank Senturi. Belum lagi kalau kita ikut bagaimana sejarah Orde Baru dan Orde Lama. Jadi konflik itu sesuatu yang naluriah dalam politik kita. Dan seberapa besar kemampuan seorang pemimpin untuk memastikan dan mengurangi risiko-risiko konflik. Jadi tidak peduli siapa di luar, siapa di dalam ya? Saya kira ya. Anda ya? Yap. Oke, Mas Yan, terakhir. Peduli juga sih. Peduli. Oke, Mas Yan. Ya, jadi isu amnesti dan abolisi itu di percakapan publik itu clear sentimen positifnya signifikan kepada Pak Prabowo. Hanya saja ini waktunya nggak lama gitu. Tim komunikasinya Pak Prabowo juga harus aware terhadap isu-isu lain yang berpotensi mengurangi reputasi positifnya Pak Prabowo, yaitu di isu bendera One Piece dan judi online, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi jangan sampai kredit yang sudah tinggi tadi dalam data Anda itu tertutupi oleh isu lain begitu ya maksud Anda ya. Oke, Bang Andreas, silakan kalau memang mau membalas pantun tapi closing statement Anda. Ya, sorry saya nggak cukup pandai untuk berpantun gitu. Karena Sumatera Tapi ya soal apa yang disampaikan oleh Bung Ferry, saya kira perlu dipahami memang agak lebih dalam gitu. Dan tapi saya pikir itu betul. Tapi berkaitan dengan Pak Jokowi itu sudah buat kami sudah masa lalu gitu. Buat PDI Perjuangan sudah masa lalu dan biarkanlah sejarah yang akan mencatat apa yang pernah Pak Jokowi lakukan. Bahwa kemudian apakah pembalasan itu dalam bentuk hukuman atau pembalasan dalam bentuk itu sejarah yang akan memutuskan itu. Oke, baik. Bang Noel, terakhir dari Anda. Apa tuh? Orang yang dulu pernah sayang Jokowi. Ya. Saya sampai detik ini konsisten sayang. tetap mendukung Pak Jokowi ya. Biar gimana pun apapun beliau punya legacy buat bangsa ini. Gitu. Kemudian soal amnesti dan sebagainya kita tetap fokus pada prinsip yang menjadi nilai yang selalu disampaikan oleh Presiden Pak Prabowo, Presiden kita bahwa bangsa ini harus tetap fokus pada masa depannya. Kita tidak bicara tentang masa lalu, apalagi lihat ke kiri dan ke kanan. Sudah, kita bicara tentang masa depan. Dan hari ini komitmen itu saya lihat sampai detik itu dipegang erat oleh Pak Prabowo. Sampai dia berani menanggung dan memikul beban terkait abolisi dan amnesti ini. Tadi apa yang disampaikan Ferry itu kritik-kritiknya luar biasa. Dan itu rasional dalam konstruksi hukum. Dan itu benar menurut saya, tidak ada salahnya. Tapi ini bukan soal itu. Ini persoalan ketulusan. Walaupun yang namanya politik itu kan ada kata dinamika, dinamis dan sebagainya. Artinya saat ini mungkin bisa berkawan, besok bermusuhan. Dan itu kan terjadi di politik Indonesia. Nah kalau saya tetap konsisten, saya sebagai pendukung Jokowi. Walaupun saya pernah dihabisi di pemerintahannya. Saya difitnah, bahkan saya hak perdata saya dihilangkan. Apa komisaris utama dulu. Tapi saya nggak cengeng, saya bukan pendukung cengeng. Saya ingin menyampaikan ke publik ini bahwa berpolitik itu butuh integritas dan loyalitas. Walaupun jangan kondisinya mudah berubah begitu ya. Dianiaya lantas bergeser. Saya bukan politisi cengeng. Baik, kami dapat poin Anda. Terima kasih Bang Noel, Bang Andreas, Mas Yan, Mas Arya dan juga Mas Ferry. Dan demikian Prime Plus hari ini, kami masih akan kembali pada jam dan waktu yang sama di minggu depan. Untuk itu saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.